sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ujian meja hijau pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Romantika Tamunan dengan NIM 160121031, program studi teknik informatika, dengan judul Implementasi Logika Fuzzy dalam memprediksi tingkat kelulusan tes seleksi CPNS dengan menggunakan metode Sakamoto. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu pembimbing saya, Ibu Murni Marbun, SSI MMM.com, selaku pembimbing saya yang sudah membimbing saya sampai pada tahap ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Hasanul Fahmi, Eskom M.Com, selaku penguji 1, dan kepada Ibu R. Mahdalena Simanjorang M.Com, selaku penguji 2, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan yang menjadi topik bahasan pada penelitian saya. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat analisa dan perancangan, yang kelima implementasi sistem, yang keenam kesimpulan dan saran. Pendahuluan latar belakang. Saat ini dengan tingginya antusias masyarakat Indonesia dalam mengikuti tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS, maka sangat dibutuhkan sebuah sistem yang berkualitas dalam menentukan tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil. Pada saat ini belum ada sistem yang dapat memprediksi tingkat kelulusan CPNS, sehingga menyebabkan peserta tidak memiliki persiapan dan teknik yang harus dilakukan agar lulus CPNS. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode logika fuzzy untuk memprediksi nilai kelulusan tes seleksi CPNS. Identifikasi masalah. Yang pertama, masih sedikit pelamar yang terpikirkan dalam memprediksi seleksi sehingga banyak para pelamar yang gagal pada tahap awal. Yang kedua, memprediksi nilai kelulusan secara manual membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, kelulusan ditentukan berdasarkan perankingan terhadap nilai tertinggi. Yang keempat, untuk dapat melanjut ke tahap lanjutan maka harus lulus pada tahap awal. Yang kelima, jumlah kuota yang diterima dengan banyaknya pelamar yang mengambil formasi tidak sebanding sehingga peluang kelulusan semakin rendah. Ruang lingkup masalah. Yang pertama, penelitian ini adalah implementasi logika fuzzy Sakamoto dalam memprediksi tingkat kelulusan tes seleksi CPNS. Yang kedua, sistem memprediksi kelulusan tes seleksi CPNS dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP berbasis web. Ketiga, pengolahan data menggunakan database MySQL. Yang keempat, kriteria memprediksi kelulusan tes seleksi CPNS yang dilakukan yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD yang terdiri dari tes karakteristik pribadi atau TKP, tes intelijensi umum atau TIU, tes wawasan kebangsaan atau TWK, seleksi kompetensi bagian atau SKB yang terdiri dari komputer assist test atau CAT, dan wawancara, dan yang terakhir adalah jumlah kuota yang diterima. Berikutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode logika fuzzy Sakamoto dalam memprediksi tingkat kelulusan tes seleksi CPNS. Yang kedua, bagaimana merancang sistem untuk memprediksi tingkat kelulusan tes seleksi CPNS. Yang berikutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode logika fuzzy Sakamoto dalam memprediksi tingkat kelulusan tes seleksi CPNS. Yang kedua, merancang sistem logika fuzzy untuk memprediksi tingkat kelulusan tes seleksi CPNS. Berikutnya, manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti, yaitu sebagai sarana mengimplementasi ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan, khususnya mata kuliah logika fuzzy. Yang kedua, mampu melakukan penelitian serta merancang sistem dengan menggunakan logika fuzzy Sakamoto. Yang kedua, bagi STMIK Pelita Nusantara, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang logika fuzzy Sakamoto di perpustakaan. Yang ketiga, bagi masyarakat atau pelamar, untuk menambah referensi pengetahuan bagi pelamar mengenai prediksi tingkat kelulusan tes seleksi CPNS, dan sebagai alat bantu bagi pelamar untuk memprediksi tingkat kelulusan ketika pelamar tersebut mengikuti tes seleksi CPNS. Bagian kedua yaitu landasan teori yang terdiri dari yang pertama tinjauan pustaka, yang kedua logika fuzzy,
Bagian ketiga yaitu metode penelitian, kerangka penelitian, analisa masalah, identifikasi masalah, pengumpulan data dan informasi, penerapan metodologi Sakamoto, analisa dan perancangan, implementasi sistem, dan evaluasi sistem. Analisa dan perancangan, analisa logika Fuzzy. Yang pertama fajifikasi, yang kedua pembentukan aturan Fuzzy, yang ketiga analisis logika Fuzzy, yang keempat defajifikasi. Baiklah, ini adalah hasil nilai seleksi kompetensi dasar setelah melalui langkah analisis logika Fuzzy dengan metode Sakamoto. Ini adalah hasil nilai SKB yang terdiri dari CAT dan wawancara setelah dilakukan analisis logika Fuzzy Sakamoto. Dan ini adalah tahap ketiga, yaitu hasil prediksi kelulusan berdasarkan kuota dengan langkah-langkah analisis logika Fuzzy Sakamoto. Berikutnya perancangan sistem. Perancangan sistem terdiri dari yaitu perancangan sistem yang akan diusulkan, perancangan basis data, perancangan masukan, perancangan keluaran, dan perancangan antarmuka. Bagian kelima, implementasi sistem form login. Nah, ini adalah form login di mana di dalamnya ada username dan password. Berikutnya form halaman utama. Lalu form data pelamar. Ini adalah tempat di mana kita menginputkan data-data pelamar. Nah, ini adalah form data kriteria, dan apabila jika ada kriteria tambahan, maka bisa kita buat atau bisa kita tambahkan. Berikutnya form nilai tahap awal. Ini adalah form nilai tahap awal, di mana di sini kita harus memasukkan kode nilai, kode pelamar, nama pelamar, dan nilai SKD yang terdiri dari tiga kriteria. Lalu kita akan melihat yaitu hasilnya data penilaian CPNS tahap awal. Form nilai tahap lanjutan. Di sini akan ditampilkan yaitu tahap lanjutan, di mana terdapat tahapan lanjutan, data pelamar, data penilaian CPNS tahap lanjutan, hasil penilaian CPNS tahap lanjutan, dan data penilaian tahap lanjutan. Form nilai tahap akhir. Di sini terdapat data penilaian CPNS tahap awal, data penilaian CPNS tahap lanjutan. Setelah melakukan proses penilaian, maka akan kita lihat yaitu data penilaian CPNS terakhir. Yang terakhir yaitu form laporan keputusan. Di sini kita akan melihat yaitu data penilaian CPNS akhir, di mana akan tercantum nama-nama yang lulus. Jika ada kesalahan dari tutur